Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Shalom, selamat pagi. Selamat berjumpa di dalam renungan embun pagi bersama dengan Kota Daud Ministry. Kita masih ada di dalam serial tentang keluarga yang diberkati. Bagian yang kelima, yaitu peran dan keteladanan istri dalam keluarga Kristen. Renungan ini saya ambil di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Saudaraku kasih dalam Tuhan, surat Petrus ini ditulis oleh Rasul Petrus kepada jemaat-jemaat yang tersebar di Asia Kecil untuk menguatkan mereka dalam menghadapi penderitaan dan penganiayaan. Salah satu tema yang diangkat dalam surat ini adalah hubungan dalam keluarga, terutama antara suami dan istri. Petrus menasihati istri-istri untuk tunduk kepada suami mereka, tidak hanya sebagai bagian dari struktur keluarga yang teratur, tetapi juga sebagai kesaksian hidup untuk membawa suami yang belum percaya atau yang tidak taat kepada firman, sehingga mereka takut akan Tuhan dan mengenal firman. Nah saudaraku, di dalam nats yang sudah kita baca tadi, perlu kita mempelajari beberapa hal. Yang pertama adalah makna dari tunduklah kepada suamimu. Nah, ketika Petrus berbicara tentang tunduk, ini tidak berarti bahwa istri harus menjadi inferior atau diabaikan. Sebaliknya, tunduk di sini menunjukkan sikap hormat dan kerelaan untuk bekerja sama dalam kepemimpinan suami di dalam keluarga. Ini adalah bagian dari keteraturan dan keharmonisan yang Tuhan inginkan dalam keluarga Kristen. Seperti yang juga disebutkan dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23 yang pernah kita bahas dalam renungan embun pagi sebelumnya. Rasul Paulus mengajarkan bahwa istri harus tunduk kepada suaminya seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala keluarga sebagaimana Kristus adalah kepala jemaat. Namun saudara, penting untuk dipahami bahwa tunduk bukanlah penyerahan buta atau pembiaran dalam hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan atau norma-norma yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan adalah otoritas yang tertinggi, itu maksudnya, dan setiap tindakan tunduk harus selaras dengan kehendak Tuhan kita. Jadi artinya adalah kita tidak membiarkan suami melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Contohnya seorang suami mengajak istri untuk berdosa, maka dalam hal ini seorang istri tidak boleh tunduk di dalam hal demikian, namun harus dijelaskan dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan. Hal yang kedua adalah kesaksian melalui perbuatan, bukan hanya perkataan. Petrus menyoroti pentingnya kesaksian hidup. Dia berkata, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ini menunjukkan kekuatan kesaksian yang tidak hanya melalui kata-kata, tetapi melalui tindakan. Kadang-kadang orang-orang di sekitar kita tidak akan tergerak oleh perkataan, tetapi oleh keteladanan hidup yang saleh yang dapat mempengaruhi banyak orang yang ada di sekitar kita. Ketika istri menunjukkan kasih, kelembutan, kerendahan hati, dan hormat kepada suaminya, bahkan yang mungkin belum percaya pun, hal ini dapat menjadi alat Tuhan untuk mengubah hati suaminya. Kesaksian yang hidup adalah salah satu cara paling efektif untuk memberitakan Injil. Dalam situasi di mana seorang istri memiliki suami yang belum taat kepada firman, namun cara hidupnya yang mencerminkan kasih Kristus bisa menjadi alat untuk menyentuh hati suaminya dan membawanya kepada iman kepada Kristus. Saudaraku, bila engkau melakukannya dengan yang tulus dan fokusmu kepada kasih Kristus, maka kita diberikan pertolongan oleh Tuhan melalui kuasa-Nya
untuk dapat mengubah orang-orang yang di sekitar kita, terlebih di dalam keluarga kita, termasuk suami. Hal yang ketiga adalah kekuatan dan kelemah lembutan seorang istri yang saleh. Petrus juga menekankan pentingnya karakter batinia dalam ayat-ayat berikutnya. Kalau kita meneruskan membaca di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, yang berkata demikian, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Ya, dalam nats ini bahwa seorang istri yang saleh bukan hanya dinilai dari penampilannya, tetapi dari kelembutan dan ketenangan hatinya. Karakter ini menunjukkan kekuatan rohani yang sejati. Istri yang memiliki sikap lemah lembut dan sabar adalah gambaran dari wanita yang kuat dalam iman, yang mengandalkan Tuhan dalam segala hal, di dalam kehidupannya dan di dalam kehidupan keluarganya. Kelembutan hati ini bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan yang berasal dari Tuhan. Ini perlu dicatat. Jadi seorang istri yang tunduk dengan kasih dan kelembutan bukan hanya menjaga keharmonisan rumah tangga, tetapi juga menunjukkan kehadiran Kristus di dalam rumah tangganya. Dalam aplikasi dalam kehidupan saat ini, yang pertama adalah hormat dan tunduk dengan kasih. Di dalam keluarga Kristen, hubungan antara suami dan istri didasarkan pada kasih dan saling hormat. Tunduk di sini tidak berarti penindasan, tetapi kerjasama dalam kasih. Istri menghormati suaminya sebagai pemimpin, dan suami dipanggil untuk mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaat, seperti yang tertulis dalam Efesus pasal 5 ayat 25, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Sehingga dengan demikian ada keseimbangan dalam hubungan ini. Hal yang kedua adalah kesaksian dalam hidup sehari-hari. Jadi sebagai istri atau pasangan, tindakan dan sikap sehari-hari memiliki dampak yang kuat. Kesaksian hidup yang konsisten, penuh kasih dan sabar dapat menjadi alat yang Tuhan pakai untuk menjangkau hati orang lain yang ada di sekitar kita. Dalam konteks keluarga, istri yang hidup dengan keteladanan Kristus dapat menjadi berkat bagi suami, anak-anak, dan juga di dalam komunitas sekitarnya. Di dalam aplikasi yang lain adalah pentingnya karakter batinia. Di dalam dunia yang seringkali menekankan penampilan luar, Alkitab mengingatkan kita bahwa yang terpenting adalah karakter batinia, yaitu kelemah lembutan, ketenangan, dan kerendahan hati adalah nilai-nilai yang sangat dihargai oleh Tuhan. Dan ini adalah kekuatan yang sejati bagi seorang istri yang ingin membangun keluarganya di atas dasar iman kepada Yesus Kristus. Jadi saudaraku, di dalam nats yang sudah kita baca, yaitu 1 Petrus 3 ayat 1, memberikan panduan bagi istri-istri Kristen tentang peran mereka dalam keluarga, tidak hanya dalam hal tunduk kepada suami mereka, tetapi juga dalam bagaimana mereka bisa menjadi teladan dan kesaksian hidup bagi suami mereka yang mungkin belum taat kepada firman Tuhan. Dengan penampilan karakter yang saleh, lemah lembut dan penuh kasih, seorang istri bisa membawa terang Kristus ke dalam rumah tangganya dan menjadi alat di tangan Tuhan untuk mengubah hati orang lain, termasuk suaminya. Dalam segala hal, ketaatan dan keteladanan yang didasarkan pada kasih kepada Tuhan akan membawa berkat bagi keluarga dan komunitas. Sehingga seorang istri yang membawa prinsip seperti ini akan menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan Allah kita. Saya Pendeta Zaluku di sini. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom Maranatha.